Ay, 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 ay. Halo semuanya, welcome back. Balik lagi bersama saya Jenderal Cahaya di channel tercinta kita, Layar Tancep. Teruntuk kalian para prajurit setia Layar Tancep yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel ini, bagaimana kabar kalian semua? Sehat kan? Sesuai request dari kalian, pada video kali ini saya akan merangkum film Pirates of the Caribbean yang keempat. Berbeda dari 3 film sebelumnya, film keempat ini disutradarai oleh Rob Marshall, tetapi kebanyakan masih dibintangi oleh orang yang sama, seperti Johnny Depp masih sebagai Jack Sparrow, dan Ian Godfrey sebagai Barbossa, dan yang lainnya. Serta ada juga banyak pemeran-pemeran baru. Udah, gak usah berlama-lama, seduh kopi, bakar rokoknya, kita nikmati video ini bersama-sama. Dan ini dia, Pirates of the Caribbean, On Stranger Tides. Jack Sparrow. Cerita berawal di sebuah lautan di bagian Spanyol. Di sana terdapat 2 orang nelayan yang lagi nangkep ikan menggunakan jala. Tidak disangka, saat jalanya diangkat, ternyata ada seorang pria yang tersangkut di jala tersebut. Salah satu nelayan itu pun memeriksa pria itu, apakah masih hidup ataukah sudah mati. Dan tiba-tiba, ternyata pria itu masih hidup. Dan pria tersebut pun dibawa ke istana yang mulia Raja Spanyol. Pria itu memberi sebuah buku yang lalu dia berbicara tentang Ponce de Leon. Dan kita di sini belum tahu apa itu Ponce de Leon. Tapi kalian tahu kan tombol merah di bawah yang bertuliskan subscribe itu apa? Nelayan itu menjelaskan kalau Ponce de Leon itu adalah sebuah kapal legendaris yang sudah menghilang dari 200 tahun lalu. Dan raja pun membuka buku yang tadi dia kasih, yang ternyata buku tersebut berisi peta tentang mata air awet muda. Dan raja pun bertanya kepada pengikutnya, kapan kapal siap berlayar? Dan pengikutnya pun bilang, with the tide. Lalu scene berpindah ke London, Inggris. Ada seseorang yang ingin dihakimi di pengadilan. Dan orang itu disebut sebagai kapten bajak laut kejam yang bernama Jack Sparrow. Tetapi saat dibuka penutup wajahnya, ternyata dia adalah Mr. Gibbs, awaknya Jack Sparrow. Padahal Gibbs sudah bilang kalau dia itu bukan Jack. Tapi penduduk London tidak mempercayainya karena pada bebal sampai ke urat-urat. Lalu datanglah hakim persidangan tersebut. Now, what do we have here? Disangka, ternyata hakim itu adalah Jack yang menyamar. Jack pun memutuskan untuk meringankan hukumannya kepada Mr. Gibbs dari hukuman gantung menjadi hukuman penjara. Tapi penduduk London yang bebal pada meminta agar Jack Sparrow, aka Gibbs, untuk dihukum gantung. Tapi apa boleh buat, hakim sudah memutuskan. Selesai sidang, Jack pun keluar dari ruang sidang tersebut. Yang ternyata Jack menyekap hakim aslinya untuk menyelamatkan Gibbs. Dan sampai di luar, ia langsung naik delman yang sudah dibayar oleh Jack. Di dalam delman, Jack menceritakan tujuannya kepada Gibbs kalau Jack berniat untuk keluar dari London dan mencari kapal baru karena Black Pearl sudah dibawa kabur oleh Barbossa. Dan ternyata Jack juga akan mencari mata air awet muda itu. Circumstances arose and forced to complete. Short trip. Sesudah sampai di tujuannya, Jack keluar dari delman, tapi tidak disangka ternyata supir delman itu malah membawa mereka kepada tentara Inggris. Karena supir itu pun dibayar juga oleh tentara Inggris. Jack pun ditangkap oleh mereka. Jack dibawa ke istana Inggris untuk menemui Yang Mulia Raja Inggris. Raja Inggris pun bertanya kepada Jack, apakah kau Jack Sparrow yang asli? Jack pun bilang dia yang asli. Tapi
atas pengakuan Jack, ternyata ada juga orang lain yang mengaku menjadi dirinya. Dan raja pun bertanya lagi tentang mata air awet muda itu. Tapi Jack bilang, petanya sudah hilang. Jack pun bertanya pada sang raja, bagaimana dia bisa tahu kalau sebelumnya Jack memegang peta itu. Lalu sang raja bilang, kalau dia diberitahu oleh seorang kapten. Dan kapten itu pun muncul. Afternoon, sire. Yang ternyata, kapten itu adalah Barbossa. Jack pun bertanya pada Barbossa, kemana kapal Black Pearl-nya? Barbossa menjawab kapalnya hancur, dan karena itu kakinya buntung sebelah. Jack yang mendengar itu pun menjadi marah. Jack pun berhasil kabur dari tempat itu. Tapi ternyata masih ada satu prajurit Inggris yang siap menembak Jack. Tapi tiba-tiba Jack diselamatkan oleh Kapten PG. Tidak disangka, ternyata dia adalah ayah dari Jack Sparrow. Jack pun diajak ke bar oleh ayahnya. Dan Jack diberitahu kalau air mata awet muda itu hanya bisa dilakukan dengan ritual yang harus memakai 2 gelas yang terdapat di Ponce de Leon dan air mata Putri Duyung. Lalu Jack melihat kumpulan orang yang mengaku sebagai awaknya Jack Sparrow. I hear you'll be recruiting a crew. Sparrow be putting together a modest venture. Dan terlihatlah Jack yang palsu. Jack asli pun menghampirinya dan langsung bertarung di sana. Lagi-lagi tidak disangka, ternyata dia adalah mantan kekasih dari Jack yang bernama Angelica. I think You were the only pirate I thought I would pass for. Seamen like fellows of an ambitious-looking nature. Lalu datanglah prajurit Inggris untuk menangkap Jack. Jack dan Angelica bertarung dengan prajurit Inggris. Mereka berdua dikepung oleh prajurit Inggris dan melarikan diri. Singkat cerita, Jack yang lagi menceritakan ritual mata air awet muda kepada Angelica, tiba-tiba Mermaid, Jack. dia dibius oleh salah seorang awaknya Angelica. Scene lalu berpindah kepada Gibbs yang ditangkap oleh suruhan Barbossa. Dan Barbossa meminta peta mata air awet muda tersebut. Kalau tidak, Gibbs akan digantung oleh Barbossa. Lalu Gibbs mengeluarkan peta itu, namun ia tidak memberi peta itu kepada Barbossa, tetapi malah membakarnya. Dan apa boleh buat, Barbossa akhirnya menyuruh Gibbs karena dia yang sudah hafal rute untuk ke tempat mata air awet muda tersebut. Kembali pada Jack yang berada di sebuah kapal dan dijadikan awak oleh Angelica. Lalu Jack bertanya kepada seorang awak kapal yang tadi di bar yang bernama Scrum. Dia lagi di kapal mana? Scrum menjawab kalau dia sedang berada di Queen Anne's Revenge. Blackbeard. Saat lagi bersih-bersih kapal, Jack melihat ada seseorang yang diikat di atas tiang layar. Dan Jack bertanya lagi ke Scrum, siapa orang itu? Lalu Scrum menjawab kalau orang itu percaya Tuhan, makanya dia diikat di sana. Pada suatu momen, Jack berhasil menawan Angelica, dan lalu ia bertanya ke Angelica, kenapa Blackbeard mencari mata air awet muda? Angelica pun menjawab, ada sebuah ramalan kalau Blackbeard akan mati dalam 2 minggu oleh seseorang berkaki 1. Makanya, ia mencari mata air awet muda untuk menggagalkan ramalan itu. Berpindah ke Barbossa dan pasukannya, yang bertanya kepada Gibbs apakah benar tujuannya. Gibbs pun menjawab benar dan memberi buktinya. Buktinya adalah ada armada Spanyol yang sedang menuju mata air awet muda itu juga. Dan Barbossa mengira armada Spanyol ingin menyerangnya di sana.
Tetapi kenyataannya tidak. Ia malah membiarkan armada Barbossa pergi begitu saja. Karena mereka juga ingin mengambil air mata awet muda tersebut. Dan Barbossa kini tertinggal oleh para armada Spanyol. Berganti pada Jack yang lagi memprovokasi para awak di sana untuk memberontak pada Blackbird. Tapi anak buah Angelica itu semuanya sudah dikutuk untuk tidak bisa mati. Dan terjadilah pemberontakan. We take the ship. Nah! Di tengah pertarungan, Jack membebaskan orang yang percaya Tuhan tadi dan berharap dia bisa membantu. Take him there, Tuck! The ship is ours! Pada saat Jack merasa sudah berhasil menguasai kapal tersebut, tiba-tiba muncullah Blackbird.